Pernah nyontek atau pernah dibantu nyontek? Di kelas menyontek dianggap sebagai hal kecil dan kadang-kadang wajar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Numaisari Sabila. Menyontek masih dianggap hal yang wajar di lingkungan sekolah. Banyak siswa melihat menyontek sebagai cara cepat mendapatkan nilai tinggi, mengatasi kesulitan belajar, atau mengikuti tekanan teman. Sistem pendidikan yang menekankan nilai akademik membuat siswa tertekan dan mencari jalan pintas. Pengawasan guru yang lemah membuat menyontek semakin dinormalisasikan. Nilai karakter seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab belum tertanam kuat. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan karakter secara konsisten di lingkungan sekolah. Mari kita masuk ke pembahasan kasusnya, teman-teman. Di sini ada deskripsi kasus, normalisasi menyontek di kelas 10 MIPA. Berawalan dari pengawasan guru yang kurang ketat saat ulangan. Guru duduk di depan, sering keluar kelas. Beberapa siswa mulai menyontek diam-diam karena melihat celah. Tidak ada teguran atau konsekuensi dari guru membuat perilaku dianggap tidak masalah. Nilai tinggi dari siswa yang menyontek membuat siswa lain ikut melakukannya. Menjadi budaya kelas, teman-teman. Aksi individu berubah menjadi perilaku kolektif. Kekompakan kelas justru mengarah pada kerjasama tidak etis atau misdirected solidarity. Ada pembagian tugas, seperti membuat catatan, mencari jawaban, menyebarkan jawaban, dan memberikan kode. Tekanan sosial kuat ketika siswa yang jujur dianggap tidak kompak atau pelit. Kemudian, norma moral bergeser membuat menyontek dianggap benar, kejujuran dianggap aneh. Penyebab normalisasi. Guru tidak memberikan pengawasan dan sanksi yang tegas, dan menyontek dianggap lumrah juga oleh guru. Nilai karakter yang tidak dibiasakan sejak awal, sehingga muncul tekanan teman sebaya yang menyebabkan siswa jujur merasa sendirian. Tidak adanya kontrol moral membuat perilaku curang menjadi budaya. Ada lagi inti permasalahannya di sini, teman-teman. Bukan sekedar pelanggaran saat ujian, tetapi krisis karakter. Menyontek berkembang karena yang pertama ada minimnya pengawasan, yang kedua ada tidak ada sanksi, yang ketiga ada tekanan kelompok, yang keempat ada budaya nilai yang salah, yang kelima ada kejujuran luntur dan tergeser oleh orientasi nilai semata, teman-teman. Halo, saya Sakarayu Agustina Damayanti dengan NIM 211242109. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, menekankan 3 komponen utama dalam pendidikan karakter, yaitu moral knowing, pengetahuan moral, moral feeling, perasaan moral, serta moral action, tindakan moral. Moral knowing berkaitan dengan sejauh mana siswa memahami nilai-nilai moral yang seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Moral feeling adalah aspek emosional yang membuat seorang terdorong untuk melakukan hal yang benar dan menghindari perilaku yang salah. Moral action adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan moral knowing dan moral feeling dalam bentuk tindakan nyata. Ketiganya harus hadir secara seimbang untuk membentuk pribadi yang berkarakter. Ketika salah satu aspek terganggu, perilaku positif sulit terbentuk. Jadi ketiga komponen tersebut harus seimbang. Jika salah satunya itu nggak seimbang, maka aspek itu bakal terganggu. Salah satunya perilaku positifnya itu sulit terbentuk. Terkaitan teori dengan kasus. Yang pertama adalah moral knowing, pengetahuan moral. Yang pertama itu siswa kurang memahami bahwa menyontek adalah bentuk ketidakjujuran akademik. Kedua, lingkungan kelas membuat mereka menganggap penyontek sebagai hal normal. Ketiga, siswa melakukan rasionalisasi seperti materi susah atau yang penting lulus. Jadi dalam moral knowing ini, siswa itu menganggap
nyontek itu hal biasa. Jadi kayak siswa juga melakukan rasionalisme atau alasan ya seperti, materinya susah atau yang penting lulus. Padahal menyontek itu adalah salah satu, ketidakjujuran dalam hal akademik. Nah, selanjutnya itu ada moral action, yaitu tindakan moral yang ada 4. Yang pertama, nilai kejujuran hilang karena fokus hanya pada hasil nilai. Yang kedua, disiplin dan kerja keras menurun karena menyontek menjadi solusi instan. Yang ketiga, tanggung jawab pribadi lemah karena nilai tidak mencerminkan kemampuan. Yang terakhir, nilai gotong royong berubah menjadi solusi untuk menutupi ketidakjujuran. Di sini ada poin nilai kejujuran hilang karena fokus hanya pada hasil nilai. Jadi banyak siswa yang menyontek itu atau mengerjakan tugas hanya fokus pada nilai tanpa melihat kejujurannya dan kedisiplinannya dalam mengerjakan soal. Nah, dari hal-hal tersebut, ada dampaknya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, jangka pendek itu pemahaman materi tidak optimal. Kedua, budaya kelas tidak sehat dan tidak adil. Ketiga, ketergantungan pada contekan meningkat. Jangka pendeknya itu pemahaman materi tidak optimal. Mereka ini nggak ngerti ya materinya karena saat mengerjakan tugas ya mereka tuh mencontek gitu, bukan memahami dalam diri sendiri. Keduanya budaya kelas jadi tidak sehat dan tidak adil. Budaya kelasnya jadi nggak sehat lingkungannya karena menganggap penyontek itu hal biasa. Dan ketiga, ketergantungan pada contekan meningkat. Para siswa ini mmm, tergantungan dalam mengerjakan tugas itu ya ketergantungan dalam contekan. Jadi mereka saling mencontek tanpa berpikir sendiri gitu. Nah, yang kedua itu ada jangka panjang. Ya, jangka panjangnya itu yang pertama kebiasaan tidak jujur terbawa ke dunia kerja. Ini benar banget. Yang kedua ada integritas tidak berkembang, ketiga potensi munculnya perilaku manipulatif, dan terakhir rasa percaya diri lemah karena nilai bukan hasil kemampuan sendiri. Poin terakhir ini rasa percaya diri lemah karena nilai bukan hasil dari kemampuan sendiri. Ya, ini benar banget ya teman-teman. Dalam mencontek itu kita nggak yakin, jadi nggak yakin sama jawaban kita. Karena apa? Karena kita tuh udah terbiasa dalam mencontek. Jadi kalau kita ngejawab sendiri juga kita tuh nggak yakin, kita ragu, ini benar nggak ya jawaban saya? Karena udah terbiasa mencontek, hal-hal yang dalam diri kita sendiri yang ngebuat itu diragukan. Karena hal sudah terbiasa dalam mencontek. Dalam hal kasus tersebut, ada beberapa solusi yang akan saya berikan, yaitu yang pertama yaitu penguatan integritas dan kejujuran, yaitu membangun budaya jujur melalui literasi karakter, refleksi, dan keteladanan guru agar siswa memahami bahwa kejujuran adalah fondasi belajar. Yang kedua, membangun budaya akademik sehat. Pembelajaran difokuskan pada proses lewat proyek, diskusi, dan PBL sehingga siswa memahami materi dan tidak bergantung pada menyontek. Ketiga, reformulasi sistem evaluasi. Evaluasi dibuat lebih variatif seperti portofolio, presentasi, dan penilaian proyek untuk mengurangi tekanan ujian dan meningkatkan kejujuran. Ada konseling dan pembinaan, yaitu guru BK membantu siswa mengatasi kecemasan, tekanan nilai, dan kendala belajar, sehingga perilaku menyontek dapat dicegah dari akarnya. Yang terakhir itu ada kolaborasi sekolah dan orang tua, kerjasama rutin untuk menanamkan nilai integritas di rumah dan sekolah, memastikan karakter berkembang lebih konsisten daripada sekadar mengajar nilai. Jadi dari 5 solusi tersebut, sebenarnya bagaimana sih dari diri kita sendiri kalau kita tuh harus menanamkan kedisiplinan, bahwa mencontek itu nggak baik, bukan buat untuk nilai nilai aja, tapi dari nilai moral kita. Jadi kita nggak ada yang namanya percaya diri akan diri kita sendiri, terus udah ketergantungan dalam hal mencontek, kejujuran pun nggak ada, dan sebenarnya moralnya pun udah hilang karena dalam akademik aja dia nih nggak jujur, apalagi dalam ke jenjang serius seperti pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya, hal-hal ini tuh, bagaimana diri kita nih mau jujur gitu, kalau hal menyontek itu nggak boleh. Saya Yulia Salimjul Apip. Nah, saya akan menjelaskan strategi. Strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau mencegah dari kasus menyontek ini. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan? Yang pertama, edukasi karakter sejak awal. Penanaman nilai kejujuran dan konsekuensi menyontek sejak awal tahun ajaran serta diintegrasikan di semua pelajaran. Jadi di awal tahun ajaran siswa-siswa itu ditanamkan nilai-nilai kejujuran agar kedepannya siswa-siswa itu punya nilai
kejujuran yang sudah tertanam seperti itu. Dan jangan cuma sekali, tapi di setiap pelajaran gitu. Kemudian yang kedua, lingkungan ujian jujur dan tertib. Pengaturan tempat duduk, pengawasan cukup, dan aturan jelas untuk meminimalkan peluang kecurangan saat ujian. Jadi jangan sampai lingkungan sekolah ini memberikan peluang kepada siswa untuk menyontek, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengembangan tanggung jawab siswa. Siswa terlibat menyusun kode etik kelas dan diberikan penghargaan bagi yang berintegritas agar tumbuh komitmen moral. Jadi, setelah tertanam nilai kejujuran itu, siswa akan tumbuh nih tanggung jawab. Jadi di kelas tuh bakal ada aturan-aturan sesama siswa agar tetap mengedepankan nilai kejujuran. Kemudian yang keempat, mengurangi tekanan akademik. Guru menyeimbangkan jumlah tugas dan tingkat kesulitan materi agar siswa tidak terdorong menyontek karena beban berlebih. Jadi, kalau bisa guru itu lebih mengedepankan, lebih menekankan pada pemahaman siswa. Jadi jangan diberatkan di tugas, tapi ditekankan di pemahamannya agar nggak ada tuh pikiran untuk menyontek di siswa itu. Kemudian yang kelima, pemberdayaan organisasi siswa. OSIS dan komunitas belajar dilibatkan dalam kampanye integritas, diskusi nilai, dan program anti menyontek untuk memperkuat budaya jujur. Jadi, OSIS di sekolah itu bisa tuh bikin kampanye-kampanye untuk menanamkan atau lebih menguatkan lagi nilai-nilai kejujurannya gitu. Setelah tadi sudah deskripsi kasusnya, analisa teorinya, dampak-dampaknya, bagaimana solusi dan strateginya, itu kami akhirnya melakukan refleksi pribadi. Nah, hasilnya yaitu kasus menyontek ini membuat kami sadar bahwa karakter dibentuk dari kebiasaan kecil yang sering diabaikan. Nah, kami sebagai calon pendidik dan pemimpin harus menumbuhkan integritas sejak dini, seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab karena budaya kelas yang sehat hanya bisa muncul dari teladan yang benar, gitu kan? Nah, dengan belajar menolak kecurangan dan menjunjung kejujuran, kami dapat membangun fondasi karakter yang kuat untuk masa depan. Kemudian masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, fenomena menyontek yang dianggap wajar ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekedar pelanggaran kecil, tetapi kegagalan karakter dan lingkungan pendidikan. Nah, kemudian, normalisasi perilaku ini terjadi karena kurangnya pengawasan, minim sanksi, tekanan teman sebaya, serta budaya akademik yang tidak menekankan integritas. Dengan analisis teori Licona memperlihatkan bahwa moral knowing, moral feeling, dan moral action dari siswa ini sama-sama terganggu. Lalu masalah ini hanya bisa diatasi melalui perubahan lingkungan belajar secara menyeluruh. Penguatan nilai integritas, budaya akademik yang sehat, evaluasi yang lebih humanis, pendampingan konseling, serta kolaborasi antara guru dengan orang tua. Nah, sekolah ini perlu menekankan pemahaman, bukan sekedar nilai, serta memberikan teladan dan aturan yang konsisten. Dengan membangun kejujuran sejak dini, sekolah ini dapat mencetak generasi yang berkarakter, beretika, dan bermartabat. Seperti itu. Segitu presentasi dari kami mengenai menyontek yang dianggap biasa, padahal dampaknya itu luar biasa. Seperti itu. Kasus ini mengingatkan kita bahwa membangun karakter adalah tanggung jawab bersama. Kejujuran bukan hanya aturan sekolah, tetapi nilai hidup yang menentukan masa depan. Nah, segitu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.